Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ini kok nggak bener ya? Halo guys, jumpa lagi bareng saya Isa di acara ngobrol bareng komunitas. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan bintang tamu dari organisasi kepemudaan yaitu PMII Kabupaten Cirebon. Kita akan ngobrol seputar tentang menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda di era pandemi. Seperti apa? Apa yang disiapkan, apa yang akan dilakukan, bagaimana cara mengisi peringatan Hari Sumpah Pemuda dalam perspektif PMII yang diwakili oleh ketua umumnya itu Mas Bayan. Saya masih menunggu Mas Bayan untuk bisa gabung di acara kita pada sore hari ini. Saya ngundang semuanya teman-teman untuk bisa bergabung diskusi bareng di sini dan bisa memberikan pertanyaan langsung kepada bintang tamu kita. Guys, kita ntar lagi memasuki bulan Oktober, di mana bulan Oktober itu adalah Hari Sumpah Pemuda, dan kita nggak menyangka ya di era memperingati Hari Sumpah Pemuda ini kita sedang dalam kondisi pandemi. Itu sangat sangat memprihatinkan gitu. Dalam arti kita belum bisa bergerak secara leluasa, masih menggunakan protokol kesehatan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kita harus tetap semangat ya guys, nggak boleh rebahan terus, nggak boleh patah semangat, harus produktif dan tetap kreatif untuk mengisi di era pandemi ini. Oke, Mas Bayan sudah bergabung. Saya lambaikan tangan dulu, saya add dulu. Ya, alhamdulillah kita sudah bergabung dengan Mas Bayan. Halo. Siap. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara saya bisa kedengeran? Kedengaran. Aku nggak pakai headset nih, cuman bisa kedengeran kok. Iya. Gitu. Mas, kita langsung aja ya, karena sudah jam 4 sore ya, biar enak gitu waktu kita maksimal. Oke, terima kasih. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Isa di acara Ngobrol Bareng Komunitas. Pada kesempatan sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu seorang ketua umum dari sebuah organisasi kepemudaan, PMII. Ya, hore. Mas Bayan, terima kasih sudah mau menjadi bintang tamu di acara Cirebon Technopreneurs, karena ini kegiatan ngobrol bareng komunitas ini adalah salah satu dari kegiatan Cirebon Technopreneurs yang namanya CT Media. CT Media itu ya tadi semua hal yang terkait dengan acara dilakukan secara virtual, Mas. Nah, tujuannya apa? Satu, untuk meningkatkan soft skill gitu loh. Karena kita kan nggak bisa melakukan kegiatan teknikal ya, karena platform latihannya itu adalah platform offline, bukan online gitu. Jadi belum bisa melakukan kegiatan offline, sehingga kami memaksimalkan kegiatan secara virtual lewat live Instagram. Jadi kita pengen bukti nih ceritanya Mas Bayan, dengan kita berkomunikasi, diskusi dengan teman-teman organisasi dan tokoh-tokoh lainnya gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silahkan Mas Bayan untuk memperkenalkan diri ya Mas ya, biar tahu siapa Mas Bayan dan kegiatannya apa. Silahkan Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Teh Iis. Ya. Ya. Sinyalnya. Atas waktunya, pertama satu kehormatan untuk kami, untuk saya pribadi diundang di forum atau organisasi atau apapun yang sudah dirintis oleh Teh dan kawan-kawan. Semoga ini bisa menjadi keberlangsungan di tengah
pandemi ya, tentunya dengan aktivitas yang cukup produktif. Amin. Ya, sebelumnya saya menyapa ke semua yang sudah join maupun yang belum. Saya Rahmat Albayan, saat ini diamanahi sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Cirebon, yang mana PMI Cabang Cirebon ini mempunyai 7 komisariat atau kelembagaan PMI di tingkat kampus yang definitif, Komisariat dan lebih dari komisariat di wilayah kami di kota maupun kabupaten Cirebon. Kami sama dengan teman-teman atau kawan-kawan organisasi ekstra kemahasiswaan lain, kegiatan-kegiatan kami ya kegiatan berbasis sosial, kaderisasi dan lain sebagainya. Yang mana ini untuk menunjang atau diarahkan kepada salah satunya kepada leadership atau skill dari kepemimpinan individu itu tersebut. Mungkin itu untuk pengantar, selebihnya saya kembalikan ke Teh Iis. Ya, masih kuliah Mas Bayan? Masih kuliah? Masih kuliah kah? Alhamdulillah masih Teh. Ya mohon doa dan bimbingan. Insya Allah sebentar lagi juga ingin purna dari masa studi tadi. Iya, kenapa aku nanyain masih kuliah enggak? Karena meskipun kita sebagai aktivis, tapi jangan melupakan kegiatan utama kita itu belajar di kampus. Jangan sampai kita aktif di kampus di kegiatan ekstrakurikuler sampai melupakan saking terlenanya gitu, saking enaknya di organisasi sampai lupa untuk lulus. Karena teman-teman adik-adik saya banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi ya semoga kuliahnya lancar ya Mas ya. Terus tetap nanti bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara ya. Mas mempunyai modal sebagai Ketua Umum PMI Kabupaten Cirebon. Nah, rupanya lewat Mas Bayan. Sepertinya kita sebelumnya pernah ketemu ya. Mas Bayan itu pernah ada pernah launching di acaranya Cirebon Technopreneurs ya. Ya, waktu itu kebetulan kami atas nama organisasi juga diundang oleh Cirebon Technopreneur. Iya, datang nggak? Waktu itu saya nggak datang, tapi ketemu di acara lain. Aku di acara... yang datang tuh Falah kalau. Iya. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ini Cirebon Technopreneurs ini sudah 1 tahun ya Mas ya. Kita masih baru banget. Alhamdulillah ya. Kami berusaha untuk konsisten dan komitmen terhadap tujuan kita gitu. Jadi apapun yang dihadapi dari Cirebon Technopreneurs, kami berusaha untuk bertahan gitu dan tetap melakukan terbaik sesuai dengan tujuan kami. Nah, pada sore hari ini kita temanya adalah menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda di era pandemi. Ya Mas ya. Apa sih sebenarnya makna keberadaan pemuda Mas dari masa ke masa itu Mas, belum ke arah ke sana ya. Aku ingin tahu dalam perspektif Mas Bayan, bagaimana kehadiran seorang pemuda atau kelompok pemuda dari masa ke masa untuk lingkungan kita, untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk agama kita. Gimana tuh Mas dari masa ke masa Mas? Terima kasih sebelumnya Teh. Karena tema kali ini berkaitan dengan kepemudaan dan juga pertanyaan Iis juga tadi terkait dengan bagaimana perspektif saya pribadi terkait potret kepemudaan secara historis maupun apapun. Pertama, memang dalam historis atau dalam rekam jejak sejarah perjuangan bangsa, peran-peran pemuda ini juga sudah sangat besar ya. Kita semua bisa mempelajari atau menemukan bukti-bukti yang memang sudah dilakukan para pendahulu kita, angkatan-angkatan muda sebelumnya, mulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1928, begitupun seterusnya, dan yang mungkin sangat teringat di memori kita bagaimana di tahun Orde Baru ke reformasi itu juga dilakukan oleh aktor-aktor pemuda, mahasiswa dan elemen lain.
tentunya ini menjadi satu refleksi bagi kami, organisasi kepemudaan atau organisasi kemahasiswaan, untuk senantiasa berperan aktif di dalam kegiatan sosial, masyarakat, dan lain sebagainya, dan tidak lain dan tidak bukan untuk didedikasikan pengkhidmatan atau pengabdian kepada bangsa dan negara itu sendiri. Iya, tapi kalau melihat tadi mungkin aku bisa meluruskan sedikit ya, kalau Budi Utomo kalau nggak salah itu 1908. Jadi sebelum Mas, kalau Sumpah Pemuda kan 1928 ya Mas ya, itu aku 1928 ya. Nah, saya melihatnya Mas, tadi Mas bilang menyinggung bahwa yang paling fenomenal itu ketika aksi reformasi pada tahun 1998, ya kan? Reformasi. Kalau saya melihat, kalau saya secara pribadi reformasi itu saat ini ya belum final gitu loh Mas, karena masih banyak peninggalan masa lalu yang masih ada sampai sekarang. Itu Mas melihatnya seperti apa? Ya, ini juga bisa kita agenda, ada beberapa agenda-agenda reformasi yang mungkin sampai pada detik ini menurut kami secara pribadi maupun organisasi memang belum sesuai dengan kritik yang memang saat itu dilaksanakan. Misalkan walaupun ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan, tapi ada beberapa hal juga yang belum dilaksanakan secara maksimal. Contoh pada ketika 1 tahun yang lalu, kita ingat dengan di bulan yang sama, di bulan September, ada suatu fenomena gerakan mahasiswa di era kontemporer mungkin di sekarang ini 1 tahun kemarin. Apa Mas? Gerakan mahasiswa terkonsolidasi pada satu ide dan gagasan, yang mana kita tahu bahwa ada headline atau tagline yang menghiasi lini masa media sosial kita. Kita ambil satu contoh seperti reformasi di korupsi ya pada 1 tahun yang lalu. Oke. Tentu saya rasa ya ini juga ini mempunyai alasan atau mempunyai asal muasal bahwa salah satunya yaitu ada beberapa agenda-agenda atau tuntutan reformasi yang memang belum atau tidak dilakukan secara optimal. Dan saya rasa teman-teman mahasiswa maupun pemuda maupun elemen bangsa yang lain yang terlibat dalam gerakan itu juga mempunyai satu analisa dan data yang cukup akurat yang kemudian teman-teman suarakan secara bersama-sama. Itu salah satu contoh yang menurut saya bisa dilihat dan juga bisa dinilai oleh kita atau oleh kami bahwa ada beberapa agenda reformasi yang memang belum tuntas atau belum selesai secara optimal dilaksanakan oleh ya PR semua lah. Saya rasa kita juga tidak imbang jika hanya menyalahkan tanpa berbuat atau tanpa melakukan satu problem solver dari atas masalah yang ada. Iya. Kalau saya melihatnya, saya juga aktivis juga gitu ya Mas ya, sesama aktivis, melihatnya saya berharap masih ada gitu jiwa-jiwa idealisme dari mahasiswa gitu, khususnya aktivis itu sendiri, sehingga bisa menjaga gitu marwah dari keberadaan independensi dari Pemda itu sendiri Mas gitu. Saya sangat melihatnya tuh pergerakan pemuda atau aktivis sekarang itu sedikit menurun ya Mas ya, menurut aku, karena menurutnya sendiri tuh kadang kajian-kajian saya tidak tahu kajian-kajian di kampus itu masih ada enggak gitu, karena itu yang menjadi vitamin otak kita gitu agar kita bisa terus mengupdate pengetahuan kita gitu. Jadi saya rasa saya berharap aktivis sekarang, milenial sekarang kembali back to kampus gitu, dalam arti bagaimana diskusi-diskusi di warung kopi misalnya masih berjalan dengan baik, sehingga gagasan-gagasan itu sering didengungkan meskipun hanya dari sebuah secangkir kopi gitu loh Mas. Saya itu kan itu gitu. Sayanya sekarang tuh hanya sibuk masing-masing dengan gadgetnya masing-masing gitu loh Mas, dengan kecanggihan teknologi itu. Nah menurut Mas gimana tuh Mas sekarang?
Jadi ngobrolnya tuh ngalur ngidul yang nggak jelas gitu, anak muda nongkrong di kafe, Iya, sekikik, betul. ada ngeprank gitu dan sebagainya. Jadi wacana-wacana tentang kebangsaan, tentang keislaman itu sedikit Ya, sekali dilakukan oleh komunitas anak muda gitu. Nah, menurut Mas gimana? ya, ya, ya. Menarik jika kita bicara fenomena ya. Karena ini berkaitan juga dengan menurut saya arus perubahan informasi ya, Teh. Iya. Yang dimana fenomena sekarang artinya dengan pesatnya arus perubahan teknologi informasi, menurut saya harus berbanding lurus Betul. dengan kemampuan atau kemauan kita dalam merespon satu perubahan zaman. Iya. Ya kita tahu bahwa kecenderungan setiap masa atau setiap tahun bahkan setiap bulan itu berbeda lah. Kalau dulu memang di kalangan teman-teman organisasi kemahasiswaan kita trennya ya mungkin senang diskusi di luar outdoor itu di luar kampus di taman menghiasi taman-taman kampus dengan suplemen pengetahuan dengan lingkaran-lingkaran literasi, lingkaran diskusi dan lain sebagainya. Nah, kan tetapi adanya perubahan fenomena menurut saya saat ini juga turut mempengaruhi habit atau tradisi-tradisi yang sudah ada dulu. Akan tetapi menurut saya itu saya melihatnya bukan suatu tantangan ya. Akan tetapi saya memaknai arus perubahan teknologi dan informasi ini bisa menjadi infrastruktur dalam kita berorganisasi, dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan dan pengkaderan itu sendiri. Apabila arus perubahan teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk satu lompatan atau untuk infrastruktur sarana kaderisasi atau organisasi kita, maka niscaya nilai-nilai yang sudah dibentuk dan yang sudah menjadi kultur saat ini akan terus ada gitu. Spirit kemahasiswaan dan keindonesiaan kita masih tetap ada. Walaupun dengan metode yang berbeda mungkin. Iya. Kalau dulu itu ya hanya modal murah lah. Katakan untuk membahas satu isu cukup dengan satu cangkir kopi lah. Itu kan sangat-sangat murah sekali. Bagaimana menganalisa satu fenomena dengan modal hanya secangkir kopi. Kalau ya bedanya sekarang ya kecenderungan ya yang berbeda. Tapi saya bisa memastikan paling tidak di aktivitas sekeliling kita bahwa tradisi-tradisi seperti itu masih tetap ada sebetulnya. Iya. Hanya mungkin berkurang. Iya. Kecenderungan berkurang ya. Dan saya melihatnya gini ya, ketum nih. Apa namanya? Saya pengen tuh mahasiswa itu bisa mengimbangi perubahan teknologi ini dengan baik gitu. Tidak hanya menjadi konsumen gitu, tapi kita juga menjadi pemain juga. Sayang sekali kalau di era digital ini kita hanya menjadi pengikut gitu tanpa menghasilkan sesuatu gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan di era digital ini, Mas, gitu. Banyak hal, khususnya anak aktivis ini bisa melakukan suatu platform yang berbeda gitu, yang ngikutin zaman, dibiasakan dengan acara-acara virtual gitu, meskipun kita bukan orang IT, tapi kan bukan berarti orang non IT nggak bisa menggunakan teknologi kan gitu, Thomas gitu. Asal kemauan yang ada, insya Allah bisa gitu. Nah, terkait dengan masih bahasan kita di peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebenarnya sudahkah pemuda itu berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19? Nah, khususnya PMII sendiri itu apa yang dilakukan selama pandemi ini dalam penanggulangan COVID-19? Saya jawab ya. Fenomena pandemi ini memang satu fenomena yang turut mempengaruhi aktivitas atau kebiasaan kita sehari-hari. Mulai dari kegiatan sosial, agama, pendidikan, dan semua sektor lah saya rasa. Semua sektor terpengaruh oleh fenomena pandemi ini. Maka kalau kita di teman-teman
pergerakan ini, maka sudah mungkin pandemi ini bisa kita sebut dengan agent of change karena dia mampu merubah tatanan yang aktivitas kita yang biasanya normal segala macam, tapi adanya pandemi ini semua dirubah. Nah, lalu pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh PMII dalam itu ya pandemi? Mulai dari beberapa bulan yang lalu, tepatnya bulan Maret dan April, ketika mungkin awal-awal pandemi itu, alhamdulillah kita juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat umum. Pertama dimulai dari edukasi di sekitar sekretariat kami yang berada di Kayuwalang, Kelurahan Karya Mulia ini. Terhitung dari bulan Maret kita melakukan edukasi kepada warga tentunya dengan protokol kesehatan, dan juga kita door to door ke masyarakat sekitar. Dan juga ada ini ya, dulu bulan di Maret dan April itu kita juga turut penyemprotan desinfektan lah oleh teman-teman PMII, dimulai dari masyarakat sekitar, lalu dilanjut kemudian kita juga turut dan bergabung aktif pada Satgas, waktu itu Satgas yang dibentuk di Kota Cirebon, Satuan Tugas, yang mana ini juga ada beberapa organisasi kepemudaan, ormas, dan stakeholder terkait dalam rangka itu mengedukasi dan juga membantu masyarakat yang terdampak. Puncaknya pada bulan Ramadan kemarin ya, tim Satgas ini termasuk PMI di dalamnya terlibat aktif dalam kegiatan sosial, termasuk memberikan beberapa atau sebagian kecil sembako yang sudah berhasil kita kumpulkan melalui donasi-donasi dan lain sebagainya, dan diberikan kepada warga masyarakat yang terdampak. Seperti itu sendiri. Iya, jadi dilebatkan juga ya pada aksi-aksi penanganan yang udah menjadi programnya pemerintah ya Mas ya, karena betul di sini pemerintah tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri gitu, butuh bantuan dari masyarakat dan pemuda juga gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih pemuda dalam memaknai peringatan Hari Sumpah Pemuda di era pandemi ini, Mas? Tentunya kan sangat berbeda sekali ya Mas ya, dari kondisi, terus juga tidak bisa melakukan upacara, mungkin ada upacara ya mungkin ya, tapi dengan menggunakan langganan. KPOKP itu selalu jadi petugas upacara biasanya gitu. Itu bagaimana bagaimana pemuda memaknai terhadap Sumpah Pemuda di era pandemi ini, dan tantangannya di era digital juga gitu. Jadi saya melihatnya pemuda saat ini sedang mengalami dua hal tantangan besar, yaitu era pandemi dan era digital. Nah, bagaimana memaknai Hari Sumpah Pemuda, memaknai Hari Sumpah Pemuda di era pandemi ini? Baik, pertama tadi yang sudah saya jawab bahwa kita pada tahun ini mengalami atau memperingati agenda-agenda seperti 17 Agustus kemarin juga kan, ada rangkaian HUT kemerdekaan dan Indonesia ke-75 yang memang biasanya kita lakukan dengan upacara, dengan euforia masyarakat, dengan berbagai perlombaan-perlombaan yang disiapkan dan difasilitasi oleh masyarakat. Tapi itu lain mulai tahun ini. Begitupun masuk ke bulan Oktober, bulan atau momentum bagi pemuda biasanya yang dirayakan atau diperingati melalui kegiatan-kegiatan kepemudaan, entah itu upacara, seminar, atau apapun yang berkaitan dengan pemuda, maka mungkin nanti akan sama seperti peringatan 75 tahun kemarin di 17 Agustus. Kita akan merayakan ini dengan protokol atau dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang tidak biasa. Nah, itu tapi poinnya adalah memaknainya seperti apa gitu loh. Iya. Poinnya adalah pada momentum kali ini
saya berharap pada kalangan pemuda, organisasi kemahasiswaan atau pemudaan untuk bisa terlibat aktif di dalam penanganan COVID-19 ini. Yang kita tahu angkanya tidak kunjung menurun ya. Menurut saya pribadi paling tidak harus adanya kolaborasi atau elaborasi. Kolaborasi dan elaborasi ini menjadi kata kunci bagi saya di peringatan Sumpah Pemuda pada tahun ini. Dan itu ditunjukkan untuk bagaimana menjadi penanggulangan COVID. Karena kita tahu angka yang sekarang sedang kita hadapi atau fenomena ini tak kunjung surut, khususnya di Cirebon ya. Kita bicara khususnya di Cirebon, malah tadi pagi kita lihat berita bahwa kota dan kabupaten Cirebon ini masuk zona merah lagi. Waduh. Itu tentunya menjadi refleksi kita sendiri bagi kalangan pemuda bahwa kita juga harus terlibat aktif di dalam penanggulangan COVID ini. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa melalui edukasi di lingkaran kita sendiri atau orang-orang terdekat, atau bagaimanapun bisa seperti Cirebon Technopreneur misalkan bisa mensosialisasikan protokol kesehatan di media sosial, pemanfaatannya dan lain sebagainya. Nah, saya rasa kata kunci pada Sumpah Pemuda ini adalah kolaborasi dan elaborasi. Iya, kolaborasi dan elaborasi dalam rangka melawan COVID-19, penanggulangan COVID-19, Mas. Ya, itu saya kira itu poinnya, Mas ya, karena kita mengalami ini kan tidak bisa sendiri gitu, harus bergotong royong, harus berkolaborasi. Nah, sebenarnya kalau menurut Mas sendiri, dari masa ke masa, khususnya di era milenial sekarang, apa sih kelemahan seorang pemuda itu, Mas? Kita tahu bersama. Jangan bilang kaum rebahan ya. Gimana? Angkatan muda atau pemuda ini banyak yang atau salah satu identitasnya atau kaum milenial ya mungkin. Kaum milenial ini kan ada satu karakter kaum milenial yang memang di satu sisi karakter yang baik atau kecenderungan yang baik, ada kecenderungan yang kurang baik. Nah, begitupun di kami kalangan kepemudaan atau apa tuh yang baik yang nggak baiknya? Bisa. Ya kalau yang baik, saya rasa kita mulai yang baik dulu. Kita mulai yang baik dulu. Yang saya lihat bahwa fenomena milenial sekarang, hal yang baiknya kita semua bisa tahu semua hal yang terjadi di seluruh dunia ya. Karena tadi ada perubahan teknologi informasi dan adanya pengetahuan atau teman-teman milenial ini biasanya rasa ingin tahunya ini ya tinggi lah, atau kalau kita katakan sebagai kepo, itu keponya tinggi lah. Dan itu kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, untuk mencari tahu satu informasi, fenomena sosial dan lain sebagainya itu bisa menjadi modal utama bagi kita milenial. Nah, hal minusnya apa? Hal minusnya ya banyak hal lah, seperti kadang teman-teman pemuda ini atau dari ini kan mahasiswa kan peralihan dari remaja dewasa ke lanjutnya ke dewasa ya. Secara kematangan berpikir, secara konstruk berpikir, saya rasa itu perlu kita bentuk lah. Perlu kita bentuk sama-sama sehingga menjadi pola konstruk berpikir yang matang. Makanya tradisi-tradisi kita di organisasi ya, apalagi organisasi pengkaderan kan ada istilah mentor dan lain sebagainya. Nah, itu kan semua ditunjukkan untuk bagaimana kita mendidik atau mengkader teman-teman mahasiswa baru ini. Paling tidak secara kematangan dan konstruk berpikir sudah kita bimbing, kita arahkan dan kita bimbing hal-hal yang baik ya harus mereka lakukan dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Saya melihatnya tadi aku nambahin ya, aku melihatnya sekarang anak muda itu pengennya instan, Mas Bayan, gitu loh. Mereka menghargai proses juga gitu.
kemudian kurang, Ya, ya. kurang ulet gitu, kayaknya tuh disuapin terus, kurang ada kemandirian. Jadi saya merasa waktu aku jadi mahasiswa ya, meskipun tidak semuanya gitu, Ya, rasa kegigihannya tuh kurang. Jadi harusnya disuruh dulu, harusnya diminta dulu ya, gitu. ya. Nah, terus kalau ketika menghadapi suatu tantangan atau masalah, langsung down, langsung gimana. Nah, itu kelemahan dari anak milenial sekarang gitu, Betul, Bayan. betul. Ya, ya. Gitu. Jadi saya harap kalau untuk PMI dan OKP yang lainnya mudah-mudahan enggak lah, enggak seperti itu ya, tidak Ya, punya itu. ya, Karena kalau ingin menjadi seorang aktivis tulen sejati gitu, yang mana nanti apa dampaknya bagi kita itu adalah kita bisa hidup di mana saja. Itu yang saya rasakan, Mas. betul. Dengan kita menjadi Ya, aktivis betul. sejati yang tulen gitu, dengan menginternalisasikan nilai-nilai perjuangan yang ada di organisasi masing-masing dengan baik, tulus dan ikhlas gitu. Hanya ingin mengejar ridho Allah, insya Allah kita tuh akan bisa hidup di mana saja. Gitu. Itu sih aku curhat nih. Jadi akhirnya ya bisa bisa bertahan gitu karena ya tadi bekal-bekal yang ada. Bisa survive ya. Iya, survive bekal-bekal yang ada dari apa namanya selama menjadi aktivis. Selamat datang pada teman-teman yang baru gabung. Ada Mbak Nisa Sasa, ada Denoyeng dan teman-teman yang lainnya. Kita masih ngobrol bersama Ketua PMII Kabupaten Cabang Kabupaten Cirebon. Nah, teman-teman bisa bertanya juga kepada Ketum nih gitu agar bisa diskusinya tidak hanya kami berdua, bisa ikut nimbrung juga gitu. Ya. Kita ngobrol apa aja deh gitu terkait dengan pemuda gitu biar seru ya Mas ya gitu. Nah, lalu sebenarnya kalau melihat dari Pilkada Jakarta ya Mas ya, saya melihatnya kita merasa apa namanya, saya mohon maaf bukan berarti kita mendukung siapa nggak ada, cuman saya menyorot dari sisi pemudanya, kita kok menjadi bangsa yang sedikit berbeda pendapat, berbeda pilihan, terus akhirnya merembet ke tali silaturahim gitu loh. Terus cepat reaktif, cepat marah, dan sampai memutuskan silaturahim. Nah, fenomena ini sangat buruk sekali ya untuk bangsa Indonesia, di mana adalah bangsa yang demokratis di usia yang 5 tahun. Bagaimana Mas melihat seperti ini? Apa tanggapan Mas? Ya. Berkaitan dengan disintegrasi bangsa ya, bisa kita katakan dari beberapa fenomena beberapa tahun terakhir, seperti kalau kita bawa memori kita bagaimana pada pemilu 2019 barangkali atau di pilkada DKI, ya kita semua sudah ya ada satu fenomena disintegrasi bangsa yang bisa kita katakan. Nah, tentu ini juga di luar dari kemauan kami ya. Artinya saya yakin semua dari kita, semua orang kita, apalagi teman-teman mahasiswa, teman-teman tokoh pemuda, tokoh aktivis dan beberapa tokoh yang lain tentu tidak menginginkan fenomena ini. Ini merupakan satu fenomena yang memang harusnya pesta demokrasi itu dirayakan dengan gagasan-gagasan yang baik, bukan saling menyudutkan gitu kan. Betul, bukan saling menyudutkan, akan tetapi respon masyarakat atau media sosial ya, mungkin media sosial yang membuat ini semakin crowded dan juga berimplikasi pada kehidupan nyata. Tapi yang kita garis bawahi dari yang saya lihat ya, dari banyak teman-teman dari influencer atau milenial ini yang terlibat aktif ya, ketika beberapa tahun lalu dalam paling tidak menjadi alternatif lah dari satu fenomena pemecah atau dikotomi tadi. Dan itu juga sudah dilakukan oleh kita dan beberapa organisasi kemahasiswaan yang lain. Ya, ini kan sebentar lagi kita menjelang Pilkada serentak ya 2020. Betul. Dan udah diketuk palu bahwa Pilkada tetap berlanjut, meskipun banyak pro kontra gitu. Orang menyayangkan kenapa sih nggak diundur aja gitu, karena kan ini nyawa loh gitu kan.
Nah, menurut kamu gimana Ya, ketika pilkada itu tetap berlangsung gitu loh, Mas? Dan di sini peran pemuda oke. sebagai TNI, gimana sikap dan tanggapannya? Oke. Menarik ini deh. Tapi ini bukan berbicara Kita masalah sedang politik berbicara. ya. Ya, ya, Bang. Paling tidak kita memberikan sikap atau inilah rekomendasi kepada siapapun yang melihat ini lah. Iya, iya. Memberikan Ada salah pilkada 2000 nonton. ya, pilkada 2020. Alhamdulillah Cirebon tidak ada agenda pilkada ya. Indramayu yang ada. Iya, Indramayu, tetangga Iya, kabupaten. iya, iya. Tetangga kabupaten. Memang menarik di tengah pandemi ini di mana agenda sosial, pendidikan, keagamaan kita diundur atau tidak terlaksana dengan maksimal, tetapi agenda politik ini tetap ada. Bahkan bahkan mau tidak mau sudah ini ya, kalau kita sudah lihat di media sudah DPR dan beberapa stakeholder yang lain sudah sepakat bahwa 2020 di bulan Desember Desember di 2020 ini akan dilaksanakan pilkada. Akan tetapi ada beberapa hal yang ingin kita soroti ya. Ya, boleh. Karena berkaitan dengan pandemi. Pertama, mungkin nanti kita sudah memprediksi bahwa karena fenomena pandemi yang dimana pilkada ini kan yang diharapkan semua masyarakat ini berpartisipasi di dalam memilih satu calon pimpinan kepala daerah. Ya. Nah, ketika ada fenomena pandemi atau COVID ini melanda, lalu ada satu rasa kekhawatiran yang mana menghantui masyarakat ya. Betul. Karena masyarakat dituntut untuk memilih, di satu sisi mereka untuk memilih pemimpin kepala daerah, tapi di sisi lain ya mereka juga ingin selamat lah dari wabah ini. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi kualitas demokrasi atau kualitas kepemimpinan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita menggarisbawahi ini karena pandemi dan pilkada ini saya sangat yakin ini akan mempengaruhi satu kualitas demokrasi kita, karena bagaimanapun indikasi sukses pilkada atau pemilu ini kan banyaknya masyarakat yang berpartisipasi, sehingga dari demokrasi ini kan melahirkan sosok-sosok pemimpin yang tangguh dan lain sebagainya. Akan tetapi di pandemi saat ini saya rasa masyarakat juga kan ini ya, artinya di satu sisi banyak anjuran pemerintah yang untuk stay at home, work from home dan lain sebagainya ya. Tapi di sisi lain ada agenda pilkada yang memang harus kita voting secara langsung. Jadi kayaknya nggak konsisten ya di rumah sajanya itu ya. Nah, itu betul. Aduh. Yaudah kita lanjut ya, jangan bahas itu deh. Takut nanti ada pret nih ya. Kita ngomongin tentang digital kok. Nah, lalu sebenarnya seberapa penting sih peran pemuda saat ini dalam kebangsaan, keislaman, dan keagamaan, itu gimana menurut Mas Bayan? Ya, oke. Pemuda sampai kapanpun saya rasa memiliki peran strategis deh dalam agenda-agenda apapun, agenda kebangsaan, agenda pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Karena banyak data yang menguatkan juga bahwa Indonesia di tahun ke depan akan mengalami surplus demografi ya. Yang mana ya kita tahu bahwa angkatan kerja akan lebih banyak jumlahnya daripada angkatan-angkatan yang lainnya. Tentu ini harus kita bisa jadikan momentum bagi pemuda untuk pertama melibatkan diri atau terlibat aktif di dalam agenda strategis kebangsaan seperti agenda keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Saya rasa semua dari kita, tiap pemuda, apalagi kalangan milenial pasti mempunyai satu skill yang memang sudah dimiliki secara natural ataupun sudah
terbentuk atau dalam dalam pelatihan atau di organisasi itu sendiri. Nah, saya rasa ini merupakan tantangan ke depan bagaimana keterlibatan kita di dalam agenda-agenda strategis baik sosial, keagamaan, pendidikan dan semua aspek. Saya rasa seperti itu. Nah, ya saya setuju ya. Kita sebagai pemuda, apalagi sebagai aktivis juga itu harus melibatkan, berpartisipasi dalam proses-proses yang ada, gitu. Proses penanggulangan COVID-19, proses pemulihan ekonomi nasional, gitu, dan proses-proses demokrasi juga kita mengisi era tersebut. Nah, sebenarnya tadi udah ada kelemahan, ada tantangan. Nah, sebenarnya aku pengen tahu terbesar pemuda tuh apa, Mas? Musuh dalam gimana Teh? Bisa diulangi? Oh ya. Musuh terbesar pemuda apa sih gitu dalam organisasi, dalam berpendidikan, dalam mencari ilmu atau dalam pengabdian ke masyarakat. Sebenarnya ada nggak sih musuh gitu? Musuh? Pasti ada. Iya. Apa tuh musuhnya? Oke. Saya rasa musuh terbesar kita, apalagi sekarang ini bukan era kompetitif ya, tapi tadi kata kunci kolaborasi dan elaborasi bagi pemuda ini, sehingga musuh terbesar kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mengkontrol, bagaimana kita bisa menjinakkan ego diri, ego pribadi itu, yang mana kita mungkin lebih senang atau lebih asik dengan fenomena atau gaya hidup hedon dan lain sebagainya. Itu saya yakin inilah ya, jangankan yang lain, saya pribadi juga suka seperti itu. Suka dalam arti ini ya, bukan sering melakukan, tapi memang semua pasti inilah suka akan aktivitas itu. Akan tetapi bagaimana kita bisa menjinakkan hal-hal seperti itu, lalu kita intervensi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan berorganisasi contohnya, dan lain sebagainya, bisa membuat satu komunitas dan lain sebagainya untuk dalam rangka tadi melibatkan diri kepada agenda-agenda strategis yang lain lah. Apalagi di dalam pandemi ini, maka sangat perlulah peran-peran pemuda atau elemen bangsa yang lain lah. Nah, terus tadi sudah kita bahas tentang makna pemuda di era pandemi ini, makna pernyataan harus pemuda di pandemi ini, dan bagaimana pemuda bisa mengisi pembangunan juga Mas di era pandemi ini, khususnya di era digital, gitu. Karena kan semuanya terbatas. Menurut Mas gimana? Ya, betul. Ya. Selain melibatkan diri ya, selain melibatkan pemuda diri. Juga, ya. Selain melibatkan diri, pemuda juga harus dituntut untuk bisa menjadi problem solver dari setiap fenomena yang ada, dari permasalahan yang ada. Paling tidak kalau di teman-teman organisasi ya, barangkali kan organisasi kemahasiswaan ada beberapa agenda, misalkan agenda audiensi dan lain sebagainya. Nah, saya rasa momentum seperti itu harus dijadikan satu sarana yang tidak hanya bersilaturahim lah, paling tidak memberikan satu rekomendasi atas pembangunan daerah. Semisal teman-teman organisasi kemahasiswaan sudah melakukan pemetaan atau pembacaan potensi daerah yang memang belum bisa atau belum dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah setempat. Nah, kita juga bisa mengajukan gagasan kita, apalagi sekarang era yang sudah terbuka ya, banyak hal yang akan bisa kita suarakan ya, walaupun tidak secara langsung, akan tetapi banyak penunjang alat penunjang seperti digital media, sosial media dari stakeholder itu. Dan tentunya itu juga bisa ini ya, bisa ada sumbangsih bagi pemuda untuk membangun atau untuk terlibat di dalam pembangunan daerah itu sendiri. Iya, ya saya sepakat ya. Dengan kita melihat kita sekarang itu
ijazah itu apa sih, hanya selembar kertas gitu. Tapi ketika kita sudah menjadi mahasiswa, apalagi sudah menjadi aktivis, tapi tidak peka terhadap masalah di sekitar kita, saya rasa kita gagal gitu menjadi seorang aktivis gitu, sebagai seorang mahasiswa. Karena tidak membawa nilai-nilai yang sudah diajarkan selama di kampus dan di gerakan atau di organisasi. Banyak sekali yang bisa dilakukan seorang pemuda gitu. Saya akan menyinggung tentang digitalisasi desa atau desa digital. Nah, itu bagaimana peran pemuda di sana menurut Mas gitu? Apalagi era digital ini dituntut untuk serba bisa, dalam arti serba mempunyai kemampuan dalam bidang digital gitu. Dan saya melihatnya aktivis ini hanya bermainnya di ranah politik saja gitu loh Mas gitu. Kecenderungannya seperti itu. Kalau dikasih program tentang politik, senang langsung gitu, kayaknya udah mainannya gitu. Tapi kalau di era disuruh untuk bagian IT-nya atau digitalnya itu tidak banyak orang yang bisa gitu. Saya rasa arah perjuangannya itu teman-teman juga harus memaksimalkan melalui digital juga Mas Bayan, karena itu penting sekali gitu. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu, kita nanti akan ketinggalan gitu loh. Kalau hanya memikirkan sosial politik saja gitu, tapi era digitalnya kita ketinggalan. Menurut Mas gimana tuh untuk melihat fenomena gerakan aktivis pemuda saat ini? Iya. Berkaitan dengan arus teknologi informasi ya. Tentunya ini juga harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai arus perubahan teknologi informasi ini bisa menjadi satu problem baru bagi kalangan mahasiswa, pemuda, atau elemen bangsa yang lainnya. Akan tetapi arus perubahan teknologi informasi ini harus bisa kita manfaatkan dengan hal-hal tadi, misalkan ya ada satu pelayanan yang memang menjadi fenomena kita di dalam bermasyarakat, dalam bernegara, dalam menjadi bagian daripada masyarakat desa. Kemarin juga kita sudah berbincang dengan ada salah satu sahabat atau kader kita yang memang dia sedang mengembangkan salah satu e-system di desanya. Di desanya. Desa mana? Ada satu pelayanan. Di mana tuh? Ada di salah satu. Dia sudah mengembangkan sistem layanan desa digital lah, seperti yang tadi Teteh bicarakan. Itu semua akan terintegrasi mulai dari pelayanan administrasi, penanganan bagi masyarakat yang sedang sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan satu contoh yang baik menurut saya, bagaimana arus perubahan teknologi informasi ini bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, apalagi berkaitan dengan agenda kemasyarakatan. Tentunya ini juga bisa dicontoh ya, bisa dicontoh oleh semua kalangan. Itu di satu contoh ya, belum di yang lain, misalkan kayak Cirebon Technopreneur lah. Ini juga menurut saya bagus lah, Cirebon Technopreneur ini bisa menjadi alternatif lah bagi fenomena perubahan teknologi ini ke hal-hal yang lebih bagus lah. Ya, salah satu contohnya dengan bincang-bincang seperti ini kan. Ini juga hal-hal yang positif menurut saya, dan semoga bisa berlanjut sampai seterusnya. Amin. Memang kita tujuannya gini Mas, karena kan waktu era pandemi kita kan ada kegiatan nih dari Februari sampai Maret Mas ya. Itu tempatnya kita itu di SMK Telkom. Nah, karena pandemi total tuh Mas kita tidak ada pelatihan teknikal gitu. Jadi saya memanfaatkan secara maksimal kegiatan-kegiatan secara virtual Mas gitu. Awalnya kita Zoom nih Mas. Cuman kalau Zoom itu kan kesannya kan monoton gitu, kayaknya serius banget gitu kan. Tapi kalau kayak gini-gini kan dibatasin hanya sejam gitu. Terasa loh, terlagi kita sejam loh Mas gitu. Jadi ini untuk informasi saja gitu.
Cirebon Technopreneurs ini selalu berbenah diri, selalu berevaluasi gitu kan. Jadi kita mempunyai unit bisnis Mas. Satu Nyimas Academy, yang kedua adalah CT Media seperti live seperti ini, acara ngobrol-ngobrol. Karena ada setiap harinya ada ngobrol bareng BEM, ngobrol komunitas, ngobrol pagi yuk, corner, kreatifku, imajinasiku gitu. Kita memaksimalkan itu gitu, meskipun belum sesuai target. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi desa. Karena kita sebagai teknoprenernya, teknologinya, ingin berkontribusi, ingin berpartisipasi dalam kemajuan desa, khususnya di wilayah Cirebon dan kota Cirebon. Itu Mas. Nah, yang terakhir, kita mempunyai unit bisnis yaitu CYMK Studios. CYMK Studios ini itu sebagai perusahaan atau masih termasuk Cirebon Technopreneurs, isinya memberikan jasa pembuatan internet, jasa pembuatan web gitu. Maksudnya pembuatan web, Android dan game juga Mas gitu. Dan kita terbuka tidak hanya untuk perusahaan, personal juga, komunitas juga, dan dinas juga gitu, atau kepala kantor-kantor dinas gitu sih Mas. Jadi ya mohon doanya di umur Cirebon Technopreneurs yang masih 1 tahun ini, masih muda ini, bisa memberikan manfaat gitu Mas untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya gitu. Itu sih tujuan kami, ingin menjadi pusat perusahaan teknologi digital sewilayah 3 Cirebon gitu Mas Fala. Saya tunggu nih apa kontribusi dari teman-teman PMII juga, karena di sini juga ada 2 orang dari PMII ya Mas ya gitu. Alhamdulillah gitu bisa berkolaborasi, karena meskipun kita beda baju, saya sih nggak masalah gitu. Yang penting mempunyai visi misi yang sama dan mereka mau berproses gitu di Cirebon Technopreneurs gitu. Oke, kita terima gitu sih Mas gitu. Nah, ini 8 menit lagi nih Mas Bayan. Apa harapan Mas Bayan selaku Ketua Umum PMII Kabupaten Cirebon kepada kader-kadernya, kepada anggotanya gitu, kepada mahasiswa dan anak muda lainnya, bagaimana tips-tips Mas gitu dalam rangka anak muda mengisi atau memperingati Hari Sumpah Pemuda di era pandemi ini? Apa tips-tipsnya Mas? Oke, ya. Pertama tadi diklarifikasi dulu teh bahwa PMII cabang Cirebon, kita bukan kabupaten atau kota ya, tetapi masih satu sama kayak ruang ya, kabupaten kota iya. PMII cabang Cirebon. Pesan kita bahwa apa yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa momentum Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini, bahwa kolaborasi dan elaborasi tetap menjadi kata kunci kita bagi pemuda, mahasiswa dan beberapa elemen bangsa yang lain dalam rangka untuk menjadi atau terlibat aktif di dalam meredam fenomena pandemi ini. Nah, tentunya ini juga tidak bisa kita biarkan saja pandemi ini. Kita harus berperan aktif lah. Tidak banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa melalui edukasi pada orang-orang sekitar atau memanfaatkan media untuk menjadi campaign kita dalam hal ini. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa berperan atau melibatkan diri di dalam semua agenda yang memang sekarang itu sedang bisa kita katakan terganggu lah, baik itu agenda sosial, keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi ini tentu menjadi PR, apalagi bagi pemuda atau mahasiswa tentunya. Dari pandemi ini kita harus bertransformasi ya. Salah satunya ketika pendidikan tidak mengharuskan tatap muka, maka bisa dialihkan dengan virtual seperti ini misalkan contohnya. Dan tentu inovasi-inovasi itu yang harus kita manfaatkan secara maksimal dan kita edukasi kepada semua orang bahwa walaupun kita stay at home, tapi paling tidak aktivitas suplemen pengetahuan tidak sampai off lah, kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih Mas Bayan atas waktunya, atas sharing ilmunya, pengalamannya, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah bergabung
di acara kita sore hari ini. Dan kami berharap tadi yang disampaikan sama Mas Ketum gitu bahwa kolaborasi ya kan itu kunci suksesnya. Siapa tahu kita dari Cirebon Technopreneurs bisa kerjasama dengan PMII karena kita banyak sekali program-program untuk sosial masyarakat juga selain kita juga fokus kepada teknologi digitalnya. Jadi ini bocor aja Mas ya, insya Allah Cirebon Technopreneurs akan kolaborasi dengan KNPI. Kita akan mengadakan kegiatan penguatan pemuda dalam pengembangan digitalisasi desa. Jadi pertama kegiatannya itu satu webinar, yang kedua adalah pelatihan digitalisasi desa, bagaimana pemetaan masalah, bagaimana pendekatan kepada masyarakat, nanti diisi sama Wangsakala. Kemudian hari selanjutnya adalah selama 3 hari itu Mas pelatihannya. Hari selanjutnya nanti pelatihan digital campaign juga dengan Cirebon Technopreneurs atau lebih ke Nyimas Akademinya. Saya berharap nanti bisa ikut serta dalam kegiatan tersebut di KNPI Mas gitu. Jadi ya saya tunggu nih kolaborasinya karena saya senang sekali nih bisa ngobrol bareng, diskusi bareng sama Mas Ketua. Meskipun kita sedikit nyenggol-nyenggol yang masalah pilkada ya Mas ya, nggak apa-apa ya Mas ya. karena kalau aktivis tuh arahnya pasti ke sana ya Mas ya, mau nggak mau tuh. Iya. Gitu. Oke Mas ya, ini berapa menit lagi nih? Masih 3 menit lagi sih Mas. Saya informasi juga bahwa kegiatan Nyimas Akademi juga masih jalan ya Mas ya, gitu. Karena bagi teman-teman yang ingin belajar bikin website, untuk penampilan websitenya, dan untuk Android-nya, dan untuk ada yang tertarik untuk belajar menjadi game developer, kita juga ada Mas, karena kita sudah kolaborasi dengan industri digital atau industri game-nya gitu loh Mas. Dan satu lagi bocorannya, Cirebon Technopreneurs insya Allah nanti akan mengadakan turnamen games online atau e-sport. Tapi e-sport. Ya, game nggak? Suka game nggak? Iya. Suka main game nggak? Ada aja kan nggak suka? Kalau saya, tapi banyak teman-teman di sini yang memang dia suka e-sport lah. Karena gini, kita biasa kan sampai Piala Presiden aja itu kan ada tuh e-sport ya, tapi e-sportnya itu adalah game-nya main game Mobile Legend Mas. Sedangkan Mobile Legend sendiri itu kan Asian Game juga ada e-sport itu. Iya, Asian Game aja ada e-sport itu. Tapi gini Mas, kalau untuk turnamen games yang ada di di tuh, saya suka Mbak. Wah, ternyata ini Sofio tuh. Oh iya. Jadi kalau kita ingin mengangkat game lokal Mas Bayan gitu. Game lokal namanya Lokapola Moba. Nah, itu anak muda Indonesia Mas, harus kita dukung gitu. Kalau kita bukan yang Iya. Tuh katanya ketum cabang wajib download Mobile Legend, haha katanya. Coba saya mempromosikan Lokapola Moba, yaitu dari Anantarupa, teman saya itu Ivan Chen, itu juga Mobile Legend versi Indonesia. Itu yang akan diturnamenkan di turnamen game besok Mas gitu. Jadi saya tunggu kolaborasi dan partisipasi dari teman-teman TNI ya Mas ya gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya sudah bergabung di acara kita. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat dengan memberikan informasi-informasi yang positif ya Mas ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan social distancing. Meskipun kita aktivis, tetap jaga kesehatan dan jangan salaman, jangan terlalu dekat. Itu penting Mas, karena corona itu ada Mas, gitu, bukan konspirasi gitu. Atau misalnya ekspor katanya, bener nggak? Wah, enggak itu. Tapi menarik memang ketika bicara e-sport ini. Kalau saya menariknya gini, fenomena industri game ini ya. Fenomena industri game ini harus kita tempatkan pada aspek pembangunan ekonomi bangsa. Dan memang itu ya benar banget. Harus kita ambil sisi positifnya. Maksudnya dalam arti enggak semua fenomena game ini ke arah yang wasting time lah atau buang-buang waktu. Tapi kalau kita arahkan kepada hal-hal yang bagus di gerakan untuk pembangunan ekonomi, apalagi di tengah fenomena resesi kan, ini menjadi hal yang menarik menurut saya.
Makanya kebetulan di kami sedang kita kaji Apa? nih bagaimana kita bisa memanfaatkan e-sport ini pada hal-hal tertentu lah yang berimplikasi kepada kemandirian ekonomi lah, kurang lebih seperti Pokoknya itu. kalau udah ketumnya ngomong begitu harus mengerahkan anak buahnya nih untuk mengikuti